Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa lagi dengan Anda dimanapun saudara berada. Situasi di Pontianak hari ini lagi hujan dan cuacanya agak sedikit lebih sejuk daripada biasanya. Dan saya berdoa supaya pertemuan kita pada sore hari ini bermanfaat bagi saudara mendengarkan. Dan topik yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah cara berpuasa yang efektif menurut firman Tuhan. Ya, judul ini mungkin judul yang biasa, tapi saya berdoa supaya saudara yang mendengarkan beroleh sesuatu yang luar biasa dari judul yang biasa. Ya, kemudian ini juga judul yang lama, mungkin banyak orang sudah pernah mendengar atau sudah sering mendengar, tapi saya berdoa supaya saudara yang mendengar hari ini mendapatkan sesuatu yang baru dari judul yang lama. Ya, haleluya, katakan amin. Saya bersuka cita bertemu dengan saudara pada sore hari ini. Nah, apa yang akan saya bahas pada sore hari ini bersumber atau berdasar pada satu firman Tuhan atau judul firman Tuhan, yaitu Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai 12 ya. Satu judul ini berbicara khusus tentang puasa yang benar, puasa yang berkenan kepada Allah. Ya, namun sebelumnya saya akan bagikan kepada kita beberapa poin, yaitu yang pertama adalah puasa itu pada dasarnya adalah niat atau kerinduan dan upaya seseorang untuk menahan nafsu makan, ya, nafsu duniawi untuk mencapai tingkat pengenalan tertentu dengan Allah atau untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan orang percaya, baik itu secara korporat bersama-sama maupun secara personal. Ya, jadi ada niat yang khusus daripada orang percaya untuk meningkatkan level pengenalannya akan Allah. Nah, dalam pertemuan yang lalu saya bagikan kepada kita bahwa nature daripada orang Kristen itu adalah seperti Kristus yang menghidupi dua dimensi kehidupan sekaligus dalam satu tubuh, yaitu dimensi ilahi dan dimensi kemanusiaan sekaligus dalam satu tubuh. Nah, nature-nya orang Kristen itu standarnya itu seperti itu. Nah, apakah itu mungkin bisa terjadi? Bisa, karena firman Tuhan katakan bahwa di dalam kita ada benih ilahi, ya. Ketika kita terima Yesus, maka di dalam kita itu ada benih ilahi, sama seperti benih daripada tanaman, ya. Waktu pertama kali dia ditanam dan mulai muncul tunas, mungkin kita belum langsung bisa mengenal ini pohon apa, ini jenis pohon apa, ya. Tapi seiring waktu dengan pertumbuhannya, muncul akar, muncul tunas, muncul batang dan seterusnya, pada akhirnya kita akan tahu ternyata ini adalah benih pohon misalnya sawo atau pohon manggis atau pohon sirsak dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan kehidupan orang percaya. Waktu kita terima Yesus dikatakan ada benih ilahi. Mungkin awalnya kita belum langsung kelihatan kehidupan atau perilaku kata-kata yang mirip dengan Kristus, ya, tetapi melalui proses seiring niat atau tekad daripada orang percaya untuk meningkatkan level imannya, maka lama kelamaan keserupaan dengan Kristus itu akan mulai nampak dari tutur kata, pikiran dan perbuatan, ya. Jadi kalau kita bertumbuh bersama Yesus atau kita terus mengupgrade iman kita, maka kita akan mampu atau dimampukan oleh Roh Kudus untuk bisa menghidupi dimensi ilahi dan dimensi manusia itu sekaligus dalam tubuh yang fana ini, karena Yesus sudah mencontohkan atau mengekspresikannya, ya. Nah, kemudian siapa yang boleh melakukan puasa? Ya, siapa saja orang Kristen atau orang percaya boleh berpuasa, ya. Kemudian puasa dapat dilakukan baik itu perorangan personal ataupun korporat, entah dua orang, satu keluarga, satu gereja, atau satu kota, bahkan satu bangsa, ya. Kemudian walaupun demikian, puasa itu tidak diatur secara khusus di dalam Alkitab. Artinya tidak mutlak atau ada kewajiban khusus bagi orang Kristen untuk
berkewajiban melakukan puasa. Tidak ada perintah Tuhan ataupun ayat yang memerintahkan bahwa orang Kristen wajib berpuasa secara rutin, ya, secara mengikat, secara wajib, itu tidak ada. Ya, jadi berpuasa itu semata-mata karena kerinduan hati dari personal perorangan ataupun korporat tadi untuk ya melakukan puasa itu, ya. Kemudian puasa bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, ya. Nah, ada puasa namanya puasa total, nanti saya akan jelaskan. Kemudian ada namanya puasa sebagian, ya. Apa beda puasa dengan diet? Ya, kalau diet itu hanya menahan nafsu makan saja, nafsu yang lain tidak perlu ditahan, atau mereka tidak merasa perlu untuk menahan nafsu lain. Yang penting menahan nafsu makan, karena tujuan daripada diet itu adalah untuk mencapai bentuk tubuh tertentu atau tubuh yang ideal, ya, seperti itu. Jadi yang penting tahan nafsu makan, ya. Kemudian dia juga tidak perlu dimulai dengan doa, baca firman, atau pujian penyembahan, ya. Pokoknya yang penting menahan nafsu makan. Dia juga tidak punya tujuan yang rohani, ya, hanya orientasi pada fisik saja. Itu bedanya puasa dengan diet. Nah, sedangkan kalau puasa itu untuk tujuan yang rohani, tujuan yang ilahi, karena itu sangat memerlukan selama puasa itu lebih banyak berdoa, lebih banyak baca firman Tuhan, ya. Jadi puasa itu bukan sekedar menahan nafsu makan, tetapi juga menahan nafsu yang lain, nafsu amarah, nafsu seksual, dan nafsu-nafsu yang lain yang bisa menjauhkan kita daripada Tuhan, ya. Itu bedanya puasa dengan diet, ya, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini berguna bagi saudara. Kemudian, kapan sebaiknya kita melakukan puasa? Tadi saya katakan kapan saja, di mana saja. Tetapi ada waktu khusus di mana kita benar-benar merasa bahwa kita sepertinya butuh berpuasa. Nah, dalam Matius pasal 17 yang sudah saya kutip dalam pertemuan lalu, di situ dikatakan bahwa pada suatu saat murid-murid itu gagal menyembuhkan seorang yang sakit epilepsi, sakit ayan. Kemudian akhirnya dibawa kepada Yesus. Kemudian Yesuslah yang menyembuhkan orang sakit epilepsi ini. Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, ya, kenapa kami gagal menyembuhkan orang itu? Yesus berkata, karena kamu kurang percaya. Nah, kemudian di akhir daripada kisah itu atau judul itu, di situ dikatakan bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Apa artinya? Artinya ada pergumulan tertentu, ada roh jahat tertentu, ada tantangan tertentu, ada kesulitan tertentu dalam hidup kita yang tidak bisa diatasi hanya sekedar dengan doa biasa, tetapi harus ditambah dengan doa dan berpuasa, saudaraku, ya. Nah, jadi artinya kalau kita sudah berdoa cukup lama, sudah segala macam jenis doa dicoba dan ternyata gagal, maka pada saat itulah mungkin perlu ditambahkan dengan berpuasa, Bapak Ibu sekalian, ya. Mungkin rumah tangga yang terancamkah, atau penyakit yang menahunkah, atau pergumulan ekonomi yang berkepanjangan, saudaraku, ya, mungkinlah waktu itu kita butuh untuk berpuasa. Nah, kemudian yang berikut, ada satu peristiwa di dalam Alkitab, dalam kitab Yoel, saudaraku. Di situ Tuhan menghukum bangsa Israel, ya, dengan mengirimkan bencana, ya, berupa serangan hama belalang yang luar biasa, ya, di dalam kitab Yoel pasal 1. Ya, dan di situ dikatakan ada 4 jenis belalang yang melahap habis hasil panen daripada orang Israel, sehingga terjadi gagal panen pada waktu itu pada bangsa Israel. Terjadi kemarau yang panjang, akhirnya ternak-ternak pun tidak mendapatkan makanan, kelaparan terjadi di mana-mana, bahkan untuk ternak untuk ibadah kepada Tuhan pun jadinya tidak ada, ya, saudaraku, dalam Yoel pasal 1, ya. Nah, 4 jenis belalang itu disebut adalah belalang pengerip, belalang pindahan, pelompat, dan pelahap, ya. Ada hamba Tuhan mengatakan bahwa keempat jenis belalang ini punya spesialis. Ada yang khusus untuk memakan daun daripada tanaman, ada yang khusus memakan batang, ada yang khusus memakan buah, ada yang khusus memakan akar, sehingga tanaman itu habis ludes.
ya, hama yang luar biasa pada waktu itu. Kemudian ditambah lagi dengan orang Israel diserang oleh bangsa asing atau bangsa musuh, ya. Sehingga Israel benar-benar dalam krisis global pada waktu itu, krisis ekonomi yang luar biasa. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Yoel yang hidup pada masa itu? Dia perintahkan kepada para imam dan orang Israel, dikatakan berpuasalah, ya. Adakanlah perkumpulan raya, bertobatlah, merendahkan dirilah, carilah Tuhan. Adakanlah puasa. Nah, kalau puasanya itu pada zaman dulu, puasa pertobatan itu biasa mereka memakai kain kabung, ya, dililitkan di kain, kemudian biasanya mereka duduk di tanah dan menaburkan abu di atas kepala sebagai tanda berduka, sedih atau berpuasa. Saudaraku. Nah, kemudian di pasal kedua di dalam kitab Yoel ini, ketika bangsa Israel dan para imam meresponi firman Tuhan untuk merendahkan diri dan berpuasa, Bapak Ibu sekalian, maka Tuhan menjanjikan dan mengadakan pemulihan kepada bangsa Israel pada waktu itu, ya, saudaraku. Ya. Dan Tuhan di situ dikatakan bahwa pasal 2 ayat 25 di situ dikatakan, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh 4 jenis belalang tadi. Belalang pengerip, pindahan, pelompat, pelahap yang memakan daun, batang, buah, akar. Saudaraku, ya, badai itu berlalu, musibah itu lewat, ya, dan bangsa Israel dipulihkan, ya, dan dikatakan tahun-tahun yang hasilnya telah habis dimakan oleh 4 jenis belalang itu, Tuhan akan kembalikan. Tuhan membalikan keadaan ketika orang Israel merendahkan diri dan berpuasa. Jadi puasa itu ada kuasa, ada otoritas, bisa membalikan keadaan. Keadaan yang tadinya kelaparan, kemarau, terancam di ujung tanduk, krisis ekonomi yang berkepanjangan, krisis ekonomi yang global. Tetapi ketika umat Tuhan merendahkan diri dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup mengadakan pemulihan. Dan di situ dikatakan bahwa tahun-tahun yang hilang, yang hasilnya habis dimakan oleh belalang pelahap, pengerip, pelompat, pindahan, aku akan pulihkan kepadamu. Apa yang hilang, aku akan kembalikan, kata Tuhan. Ya, sehingga dikatakan kamu akan makan banyak-banyak dan senang dan bersorak-sorai, dan kamu akan memuliakan Tuhan, dan kamu tidak akan menjadi malu lagi. Ya, sebelumnya para petani sudah kecewa, sudah malu karena anggur pun musnah, kemudian pohon ara pun hancur, kebun semua dan ternak habis. Tetapi dengan doa dan puasa ada pemulihan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah putus asa apapun situasi dan kondisi saudara hari ini. Kalau saudara ada di ujung tanduk, pekerjaan yang sulit atau ekonomi yang sulit, penyakit yang lama ataupun kebangkrutan yang saudara alami dalam hidup saudara, jangan pernah menyerah, ya. Coba berdoa dan berpuasa karena ada kuasa di dalam doa puasa. Buktikan firman Tuhan karena ini adalah perkataan Tuhan. Kalau saudara belum pernah berpuasa sebelumnya, setelah mendengar video ini, ya, coba lakukan puasa ini dan saudara akan melihat puasanya. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa contoh berpuasa di dalam Alkitab yang saya akan kutip kepada kita, banyak, tetapi saya hanya ambil beberapa yang populer atau yang umum, yang umumnya kita ketahui. Yaitu yang pertama adalah puasa penduduk Niniwe. Ya, puasa jenis ini adalah puasa pertobatan. Ya, mungkin mirip dengan tadi Nabi Yoel. Ya, kita sudah tahu cerita penduduk Niniwe. Waktu itu Tuhan mengutus Yunus untuk memperingatkan bangsa Niniwe dan berkata 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikan Niniwe kalau tidak bertobat. Oleh karena dosa dan kejahatan yang mereka buat, ya, oleh karena dosa dan kejahatan yang mereka buat, saudaraku, ya. Nah, kemudian raja meresponi khotbah daripada Yunus, penduduknya meresponi khotbah daripada Yunus. Mereka merendahkan diri, ya, memakai kain kabung, menabur abu di kepala, bahkan ternak-ternak pun disuruh untuk berpuasa pada waktu itu. Durasi puasa ini sepertinya 1 hari, ya, tujuannya untuk mendapat pengampunan. Dan apa yang terjadi? Tuhan melihat
ya sikap hati mereka yang mau merendahkan diri dan bertobat, dan akhirnya hukuman itu tidak jadi. Bayangkan, ya, padahal sudah ditetapkan 40 hari lagi, tinggal hitung mundur countdown dari 40. Kemudian Niniwe akan dikembalikan. Tetapi dengan doa dan puasa yang sungguh-sungguh, maka hukuman itu dibatalkan. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, saudaraku, karena itu puasa ini sangat penting, ya. Banyak hamba Tuhan telah melakukan puasa, tetapi tidak semua orang Kristen, orang percaya atau jemaat melakukan puasa. Mudah-mudahan video ini berguna bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Kemudian ada namanya puasa Ester, ya. Untuk tujuannya jenis puasa ini untuk memohon pertolongan terhadap ancaman. Pada waktu itu Ester dan orang Yahudi terancam oleh seorang yang sangat jahat di negeri perantauan namanya Haman. Haman sedang bersekongkol merancangkan pemusnahan atau genocide terhadap orang Israel. Ya, saudara, kalau tidak ada Ester dan doa puasa pada hari itu, tidak ada orang Israel hari ini. Makanya orang Israel itu memperingati hari itu disebut hari raya Yom Kippur. Masih dirayakan sampai hari ini di Israel, di negara Israel hari ini. Karena mereka mengenang peristiwa genosida, bagaimana mereka lolos dari pembersihan etnis itu pada waktu itu, hanya karena sepakat doa dan puasa seluruh orang Yahudi selama 3 hari. Ya, maka Tuhan membalikkan keadaan yang harusnya terjadi pemusnahan etnis, pembersihan etnis, genosida, justru terbalik keadaannya, dan Haman yang jahat itu yang digantung di tiang gantungan. Orang Israel seluruhnya di perantauan itu diselamatkan. Itu sebabnya ada hari raya peringatan Yom Kippur sampai hari ini, sampai tahun modern ini, saudara. Ya, karena itu mereka ingat betapa dahsyat puasa, doa dan puasa itu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saudara sedang terancam karena suatu hal, karena suatu pergumulan, sekali lagi saya peringatkan kepada kita, jangan menyerah. Never, never, ever give up. Coba dulu doa dan puasa dengan sungguh-sungguh, dan lihat kuasa Tuhan akan bekerja dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam usaha, dalam bisnis. Kalau saudara sudah bangkrut, krut, sampai yang paling parah, jangan menyerah. Coba berdoa dan berpuasa. Tuhan akan mengembalikan tahun-tahun yang hasilnya telah habis dimakan belalang, pelahap, pengerik, pelompat. Bagi Allah tidak ada mustahil, tapi kita harus melakukan bagian kita. Ya, kemudian ada puasa Musa, ya. Puasa Musa, ya, untuk apa? Untuk menerima pewahyuan, menerima 10 perintah Allah pada waktu itu, dan bertemu muka dengan Tuhan, ya. 40 hari lamanya Musa di atas gunung bertemu dengan Tuhan, menerima perintah Allah untuk orang Israel, ya. Jadi puasa ini untuk melihat kemuliaan Tuhan dan untuk menerima pewahyuan atau kebenaran daripada Tuhan. 40 hari durasinya, Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian ada puasa Daniel, ya. Daniel dalam kitab Daniel saya dapati ada 2 kali dia berpuasa di dalam pasal 9, dan di situ tidak disebutkan berapa lama dia berpuasa. Puasanya pada waktu itu adalah untuk pemulihan bangsa Israel, ya. Daniel di perantauan, tapi dia begitu mengasihi Tuhan dan mengasihi bangsanya. Dia mengikuti rencana Tuhan atas bangsanya. Dia berkorban untuk berdoa dan berpuasa bagi bangsanya, ya. Karena itu makanya ada doa puasa untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa secara korporat, ya. Nah, kemudian untuk mohon pemulihan bangsa. Kemudian juga di pasal 10 Daniel, ya. Daniel berpuasa sekali lagi, dan ini namanya puasa sebagian, ya. Durasinya 21 hari atau 3 minggu. Daniel tidak makan makanan yang sedap. Dia hanya makan sayur dan minum air putih. Mungkin itulah yang diadopsi menjadi diet pada zaman modern ini. Tetapi yang melakukannya pada waktu itu adalah Daniel, ya. Selama 3 minggu tidak makan yang sedap, hanya makan sayur dan air putih. Tujuannya untuk apa? Untuk menerima hikmat dan pengertian daripada Tuhan tentang bangsanya dan tentang akhir zaman, ya, Bapak sekalian. Kemudian yang berikut ada namanya puasa Nehemia. Ketika Nehemia mendengar tentang kondisi Yerusalem kotanya, dikatakan dia sedih. Kemudian dia berdoa dan berpuasa beberapa hari
Kemudian dia menerima visi daripada Tuhan untuk pergi dan membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh, ya, sehingga terjadi percepatan. Ya, saudaraku, tembok yang sudah runtuh bertahun-tahun, ketika Nehemia mendapat visi, doa puasa kemudian dapat visi, kemudian Tuhan buka jalan sehingga ini waktu itu dia di perantauan, dia bekerja sebagai juru minum. Kemudian keajaiban terjadi, raja mengizinkan dia pulang untuk membangun kembali tembok Yerusalem itu yang dia dapatkan visi dari doa puasa itu. Dan apa yang terjadi? Tembok yang sudah runtuh bertahun-tahun dalam waktu 52 hari, ya, sekitar seperti itu, tembok itu bisa dibangun kembali. Jadi puasa itu bisa membalikan keadaan, bisa mengadakan akselerasi atau percepatan. Ya, tembok yang sudah runtuh bertahun-tahun dalam waktu kurang dari 60 hari, kurang dari 2 bulan, ya, terlaksana karena doa dan puasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ini adalah suatu sarana yang Tuhan sediakan bagi orang percaya untuk menaikkan level imannya dan untuk mengalami level up pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi, ya. Dan yang terakhir ada dari poin ini adalah puasa Yesus 40 hari, ya, untuk atau sebelum dia memulai pelayanannya. Pelayanan yang dimulai dengan doa dan puasa, selain visi dan misi, ya, ditambah dengan doa dan puasa, percayalah pelayanan itu akan eksis dan akan berdampak, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, sekarang mungkin kita sudah terbakar, wah, rasanya pengen cepat-cepat berpuasa. Nah, sekarang gimana caranya berpuasa, ya? Maka pergilah kita ke Yesaya 58, ya, dari sinilah cara berpuasa yang benar. Di sini dicatat bahwa bangsa Israel telah berpuasa, namun Tuhan tidak mendengarkan mereka karena cara mereka berpuasa itu salah atau keliru, tidak benar, tidak seperti yang Tuhan inginkan, sehingga mereka sudah puasa tetapi tidak ada hasil, tidak ada dampaknya, ya. Jadi puasa harus dilakukan benar. Itu sebabnya saya buat judulnya cara berpuasa yang efektif, yang benar menurut firman Tuhan. Yesaya pasal 58, ya, satu perikop ini bicara tentang puasa yang benar, ya. Nah, waktu itu orang Israel bertanya, kenapa kami sudah berpuasa dan Tuhan tidak mendengarkan memulihkan keadaan kami? Tuhan katakan apa? Karena pada hari puasamu, kamu masih mengurus urusanmu. Itu yang pertama. Kenapa puasanya nggak benar? Puasanya tidak ada hasil, puasanya tidak berdampak. Karena pada waktu dia puasa, dia masih melakukan urusannya. Apa yang dimaksud urusan ini? Ya, artinya pada waktu dia puasa, dia tidak benar-benar memfokuskan diri untuk berdoa atau membaca firman Tuhan, ya, tetapi dia asik melakukan hal yang lain, hanya sekedar menahan lapar, kayak orang diet, ya, seperti itu, ya. Sementara mungkin dia masih main game seharian, ya, mengisi waktu puasa dengan main game seharian, atau sambil menunggu buka puasa nonton film India berseri-seri, ya, atau sambil menantikan jam puasa berakhir nonton film Korea berseri-seri, ya. Atau sambil mengisi waktu puasa biar nggak terasa laparnya nonton telenovela, ya. Padahal telenovela itu adalah novela yang bertele-tele sebenarnya, ya. Nggak ada gunanya, ya. Nah, saudaraku, sehingga tidak ada hasilnya, ya, saudaraku. Nah, kemudian berikut kenapa tidak dijawab? Tuhan katakan karena kamu mendesak-desak semua buruhmu, berlaku tidak adil terhadap karyawan buruh. Kemudian kalian berbantah-bantah dan berkelahi, memukul dengan tinju, maka suaramu tidak akan didengar di tempat yang tinggi. Apa artinya? Kita tidak bisa berpuasa sambil main game, sambil nonton TV, film India, film Korea, telenovela, ya. Pada hari kita berpuasa, kita harus lebih banyak berdoa, baca firman Tuhan. Makanan jasmani, jadwal makan yang kita abaikan atau yang kita skip, kita lewatkan, diganti dengan makanan rohani, yaitu doa dan baca firman Tuhan. Ya, kita juga tidak bisa berpuasa sambil tetap membawa dendam, sakit hati, kepahitan, mengeraskan hati, tidak mau mengampuni.
maka otomatis di mata Tuhan tidak berkenan. Puasanya bukan kita yang batalkan, Tuhan yang batalkan. Batal dengan sendirinya. Walaupun kita berhasil tidak makan seharian itu, tetapi kalau kita menyimpan sakit hati, dendam, atau melakukan aktivitas yang lain, urusanmu yang tidak penting, maka batal dengan sendirinya, gugur dengan sendirinya, hasilnya nihil, nol. Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, karena itu Tuhan yang batalkan, bukan kita yang batalkan, ya, seperti itu. Ya, oke, jadi harus diperhatikan. Berikut, Bapak Ibu sekalian, masih di Yesaya 85 yang berikut, kenapa puasanya gagal, tidak berkenan. Ya, Tuhan katakan, sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Ya, di situ dikatakan bahwa mereka hanya berusaha untuk nampak bagian luarnya bahwa mereka berpuasa. Ya, karena orang puasa kalau dulu tuh nampak dia bersedih, tidak berurap, ya nggak pakai minyak rambut, nggak cerah wajahnya. Bahkan ada yang menggunakan kain kabung, jadi kelihatan kalau orang lagi puasa. Jadi kelihatannya orang Israel pada waktu itu hanya supaya nampak, wah gua lagi puasa nih, ya. Untuk tren-tren aja, atau supaya kelihatan lebih rohani. Wah udah mantap sekarang, udah rohani ya, udah bisa puasa ya. Hanya untuk dipamerkan, gitu. Ya maka Tuhan katakan bahwa itu juga nilainya nihil, nol di hadapan Tuhan. Gak ada artinya. Puasa bukan untuk disombongkan. Puasa bukan untuk kita merasa lebih rohani dari orang lain. Puasa bukan untuk dilihat orang dipuji, bukan untuk dipamerkan. Ya, di dalam Matius pasal 6 juga Yesus mengatakan kalau kalian puasa, cuci muka kalian, pakailah minyak rambut, beruraplah, seolah-olah kalian gak puasa. Kalau bisa orang lain gak usah tahu kalau kalian lagi puasa. Ini adalah hatimu dengan hati Tuhan. Urusan personalmu dengan personal Tuhan, ya, kecuali puasanya itu korporat, ya, satu bangsa, satu gereja, satu kota, itu lain cerita. Tapi kalau personal, ya, dikatakan ini sangat pribadi kita dan Tuhan, bukan untuk disombongkan atau ditunjukkan kepada orang lain, Bapak Ibu sekalian. Kemudian, ya, berpuasa yang ku kehendaki adalah, jadi puasa benar itu adalah, ya, di dalam Yesaya ini membuka belenggu kelaliman. Jadi kalau yang kepahitan, lepaskan. Kalau yang terikat kebiasaan buruk, lepaskan. Ya, kalau yang masih sakit hati sama suami, sakit hati sama istri, sakit hati sama hamba Tuhan, sakit hati sama teman, lepaskan. Membuka belenggu kelaliman. Melepaskan tali-tali kuk yang masih ada kebiasaan buruk yang mengikat, dosa-dosa seksual, penyimpangan seksual, dosa apapun yang mengikat, tinggalkan. Ya, kemudian, ya, merdekakan orang yang teraniaya. Tetap kita harus menolong orang lain, berbuat baik kepada orang lain, ya. Mematahkan setiap kuk, berbagi dengan orang lain, memecahkan roti bagi orang lapar, ya. Membawa ke rumah orang yang tak punya rumah, orang miskin. Memberi pakaian bagi yang telanjang. Jadi tetap berbuat baik, ya, hati dibersihkan, pikiran dijernihkan, ya, lalu kita lakukan kebaikan bagi orang lain dari hati yang tulus, bukan juga untuk dipamerkan dan dilihat. Jadi Bapak Ibu sekalian, dampak dari berpuasa itu apapun jenis dan kategorinya, seperti yang tadi saya jelaskan di atas, ya, bukan hanya akan membuat tujuan kita tercapai, doa kita tercapai, tetapi sekaligus, ya, Tuhan merekonstruksi kehidupan rohani seseorang. Jadi ibarat pedang bermata dua, bisa memotong ke sana, tujuan doa puasa kita tercapai, tetapi kalau ditarik ke sini, kita dibaharui di dalam batin dan di dalam roh. Sekali dayung dua pulau terlewati. Sekali puasa dua hal terlaksana, yaitu tujuan doa puasa itu tercapai dan kerohanian kita di-upgrade, ya, sehingga kita akan mengalami level baru pengenalan yang lebih dengan Bapa, ya. Kita akan dibawa kepada level keintiman yang lebih lagi dengan Bapa. Kelepasan dari kebiasaan buruk akan terjadi. Kemenangan terhadap pergumulan akan terjadi. Pertobatan hati dan pemulihan terjadi.
Ada level yang baru dalam iman dan kerohanian kita. Kita semakin berkurang kemanusiaan dan kedagingan kita, tapi Tuhan semakin bertambah-tambah di dalam kita. Kita menjadi semakin humble, semakin rendah hati. Jadi puasa itu mengerjakan keluar, menerobos keluar bagi apa yang kita doakan, tetapi juga menerobos ke dalam, merekonstruksi, memperbaiki perilaku, karakter, membangun iman kita. Bapak Ibu sekalian, jadi ini adalah suatu latihan rohani bagi orang percaya. Kalau orang percaya punya disiplin doa dan puasa yang baik, mereka akan menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan, yang tidak mudah digoyahkan oleh pergumulan, tidak mudah dikalahkan oleh setan, oleh iblis, oleh kesulitan hidup, oleh apapun yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, yang berikut Bapak Ibu, saudaraku, ya, maka hasilnya di dalam Yesaya 58 ini, Tuhan katakan kalau puasanya kayak gitu benar, maka pada waktu itu engkau akan memanggil nama Tuhan dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Ya, maka terangmu akan terbit dalam gelap. Kegelapanmu akan berubah seperti terang benderang di siang hari. Ya, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Ya, jadi kalau saudara mengalami keadaan kering seperti di tanah tandus padang gurun, Tuhan akan memuaskan hati saudara. Ia akan membaharui kekuatanmu yang udah hopeless, yang udah pesimis, yang udah tawar hati, yang udah give up. Ya, Tuhan akan baharui kekuatan saudara. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik-baik. Wah, seperti taman yang indah. Engkau akan seperti mata air yang tidak mengecewakan. Luar biasa. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Engkau akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Luar biasa kalau doa dan puasanya benar caranya. Ya, haleluya, saudaraku. Ya, oke, baik. Mungkin ini yang kita tunggu-tunggu. Jadi bagaimana Pak caranya? Ya, jadi tadi yang saya bagikan ada puasa Daniel, puasa Nehemia, puasa Yesus, puasa Musa, puasa Esther, Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau kita mau mengambil komitmen untuk berpuasa, misalnya nih kita mau ambil kategori puasa pertobatan. Ya, tadi di situ contohnya Niniwe 1 hari. Atau kita sedang dalam keadaan terjepit, Esther 3 hari. Tapi tidak mutlak juga harus 3 hari. Bisa lebih dari 3 hari atau bisa kurang dari 3 hari. Itu hanya contoh. Tidak ada kewajiban bahwa kalau kategorinya kita lagi terjepit, maka harus 3 hari. Tidak, ya. Itu hanya contoh. Jadi kalau kita kondisinya seperti Esther pada waktu itu lagi terjepit di ujung tanduk, ambillah puasa pada puasa, saudaraku. Durasinya bisa 3 hari, bisa kurang dari 2 hari, atau bisa lebih. Kira-kira begitu. Atau kita mau seperti Daniel, puasa sebagian, hanya makan sayur dan minum air putih, bisa juga. Tapi tujuannya boleh untuk pertobatan, boleh untuk lepas dari keadaan terjepit, boleh untuk mendapat hikmat. Jadi bisa tukar-tukar begitu ya, saudaraku. Atau kita ingin memulai pelayanan seperti Yesus berpuasa 40 hari, boleh 40 hari. Tapi kalau tidak 40 hari juga tidak apa-apa. Atau kalau lebih dari 40 hari, puji Tuhan. Ada hamba Tuhan yang berpuasa 100 hari. Bisa saja kalau mampu. Namun kalau puasanya itu jangka panjang, Bapak Ibu, itu diperlukan kondisi yang fit. Dan mungkin untuk saat ini, masa COVID ini tidak disarankan dulu ya. Jadi mungkin yang sekarang yang paling bisa dilakukan adalah puasa seperti Daniel, atau puasa yang durasi pendek ya, kira-kira begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau bagaimana cara berpuasa atau praktis berpuasa, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah ya, sehari sebelum berpuasa atau waktu sebelum berpuasa, tetapkan dulu tujuannya. Ya, saya puasa ini untuk apa?
untuk pemulihan apa, atau untuk bertobat dari apa, atau minta pengertian apa, atau memulai pelayanan apa, atau dapat visi apa seperti Nehemia. Jadi tetapkan dulu tujuannya, puasanya tujuannya untuk apa. Ya. Kemudian yang kedua, berdoalah supaya minta kekuatan daripada Tuhan, dimampukan untuk bisa melakukan puasa ini. Karena pasti ada godaan, apalagi bagi pemula ya. Hari pertama puasa percayalah banyak godaan. Ya, mulai terasa lapar pada jam-jam makan, atau ada yang menawarkan pisang goreng yang enak di waktu hujan, teh panas, wah itu godaannya sangat tinggi ya. Jadi harus butuh persiapan, berdoa ya. Ya, kemudian kapan saudara akan mulai puasa itu? Besok kah? Lusa? Minggu depan? Ya, tetapkan juga. Kemudian puasa saudara mau total nggak makan 2 hari, nggak makan 3 hari, atau seperti apa? Atau sebagian seperti Daniel, tentukan juga. Ya. Nah, pada umumnya puasa orang percaya atau puasa orang Kristen itu dimulai dari pagi, waktu bangun tidur. Kita begitu bangun tidur bisa langsung dimulai tanpa harus sarapan pagi, ya. Kemudian sampai sore hari. Ya, itu puasa orang Kristen yang selama ini dilakukan tuh begitu. Jadi bangun tidur, udah tetapkan kemarin hari ini puasa, bangun tidur tidak makan lagi. Ya, boleh minum air putih, sebaiknya minum air putih nggak apa-apa, tapi jangan yang berasa. Karena kalau campur gula itu menambah tenaga ya. Jadi air putih sampai misalnya jam 5 sore atau jam 6 sore baru buka puasa. Contohnya bisa seperti itu. Misalnya kita ingin puasa 1 hari, bangun tidur tidak makan lagi sampai sore jam 5 atau jam 6 baru buka puasa. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk pemula atau orang yang mungkin sedang punya masalah emah, ya, bisa juga saudara melakukan puasa dengan cara melewatkan 1 jatah makan hari itu. Dengan ketentuan, artinya selama ini saudara makannya teratur rutin 3 kali sehari. Tetapi karena puasa saudara misalnya karena pemula dan ada mah pula, maka saudara mulai belajar dengan melewatkan 1 jatah makan pagi. Ya, hanya makan siang dan makan malam. Itu juga termasuk belajar berpuasa. Lama-lama pencernaan terbiasa, tingkatkan nggak makan pagi, nggak makan siang, hanya makan malam. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, nah apa yang dilakukan selama puasa? Menahan diri dari nafsu makan, nafsu marah, nafsu dosa yang lain. Ya, jadi benar-benar menguasai diri. Makanya kita butuh doa sebelumnya. Kemudian menggantikan jadwal atau jatah makan pada hari itu dengan makan makanan rohani, berdoa, baca firman Tuhan lebih lagi, memuji menyembah Tuhan lebih lagi ya. Hindari hal-hal yang tadi, main game seharian, nonton seharian ya, dan seterusnya ya. Ngerumpi seharian, gosip seharian sambil mengisi puasa atau menunggu buka puasa ya. Nah, kemudian pada waktu buka puasa berdoalah terlebih dahulu ya, kemudian minumlah yang manis-manis terlebih dahulu, jangan langsung balas dendam 2 piring seperti gunung, maka itu akan merusak pencernaan saudara. Jadi minum dulu yang manis saudaraku, atau makan yang manis-manis dulu, biarkan dulu 1 jam baru makan yang berat ya. Nah, untuk untuk puasa yang durasinya lama, jangka panjang ya, maka Anda sebaiknya disarankan berkonsultasi dengan dokter demi kesehatan saudara ya. Haleluya. Ya, itu yang saya dapat bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya berharap dan berdoa semoga usaha saya untuk menjelaskan topik ini bisa mudah dipahami oleh Bapak Ibu, dan terlebih lagi yang mendorong Bapak Ibu untuk berkomitmen melakukannya dan mengalami puasa itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekali lagi jangan menyerah, Tuhan sudah sediakan ada jalan lewat doa dan puasa, dan saudara bisa mengalami terobosan. Kalau saudara juga merasa kerohanian saudara sudah kering, sudah stagnasi dalam kehidupan saudara, mungkin juga saatnya untuk saudara berpuasa supaya ada upgrade, ada terobosan terjadi dalam kehidupan saudara. Dan semuanya itu dilakukan karena mengasihi Yesus, mencintai Yesus bukan karena terpaksa, ya, bukan juga sekedar supaya terlihat lebih rohani, tetapi semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan hanya untuk kemuliaan Tuhan.
Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengundang Yesus dalam hati, saya akan berdoa bagi saudara. Dan yang kedua, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang punya komitmen atau niat untuk melakukan puasa ini. Mari ikuti doa saya. Bagi yang belum pernah mengundang Yesus dalam hati, katakan bersama saya, Tuhan Yesus, saya orang berdosa, saya jauh daripada Tuhan. Saya menyadari di luar Yesus saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ampunilah dosa-dosaku, sucikanlah aku dengan darah-Mu, layakkanlah aku supaya aku berkenan kepadamu. Dengan darah-Mu yang mengalir di Kalvari, sucikanlah hidupku. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, kematian dan kebangkitan-Mu, menebus aku dari kutuk dosa dan maut, dan menjadikan aku ciptaan yang baru. Hari ini aku putuskan untuk menerima Yesus di dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupku, yang berkuasa memegang hidupku, menuntun dan memimpin hidupku, yang berkuasa membaharui hidupku menjadi baru, sehingga yang lama berlalu, yang baru datang dan terjadi atas hidupku. Ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan seluruh hidupku dan masa depanku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dalam nama Yesus saya sudah berdoa. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu yang punya niat dan berkomitmen untuk berpuasa. Tuhan Yesus berkati setiap saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, yang sudah meluangkan waktu menonton video ini dan yang tergerak untuk berpuasa. Aku berdoa, beri kekuatan dalam nama Yesus, beri harapan dalam nama Yesus, beri iman, tambahkan iman mereka di dalam nama Yesus. Biarlah puasa mereka berhasil, terjadi terobosan atas tujuan yang mereka doakan, dan ke dalam diri mereka, kerohanian mereka direkonstruksi, diperbaiki, dibangun ulang, disetting ulang, dibangun ulang oleh Tuhan sendiri ketika mereka berpuasa, sehingga mereka akan naik level dalam keintiman dengan Bapa, pengenalan Bapa. Hal yang baru terjadi dalam kehidupan mereka. Hidup yang baru, yang berkemenangan terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus, aku juga menghardik pekerjaan iblis yang ingin menggagalkan niat mereka untuk berpuasa. Aku usir semuanya di dalam nama Yesus. Buatlah puasa mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. God bless you all. Selamat sore. Sampai jumpa. Tuhan Yesus menyertai saudara. Amin.